Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof, dengan saya Hibani Nasdin. Saya Rita Fira Maulidina. Saya Reza Doris Perdana, Prof. Mohon izin Prof, di sini kami akan membuat video tentang tugas yang Prof berikan. Izin Prof. Kajian kelayakan proyek transportasi Simpang Tak Sebidang. Untuk paparan ini akan berisikan tentang pemilihan simpang, studi literatur, asumsi yang digunakan, analisis dan juga kesimpulan. Yang pertama tentang pemilihan simpang. Kelompok kami memilih simpang dengan lokasi di Jalan Radio Dalam, Jalan Gandaria 1 yang dimana di sini merupakan pusat perbelanjaan dan juga pusat makanan di daerah Jakarta Selatan, sehingga di sini merupakan simpang 4 yang strategis dan akan ramai pengunjung oleh masyarakat Jakarta. Baik Prof, di sini bisa kita lihat Prof di peta, tepatnya kami memakai Google Map Prof. Jadi di lokasi simpang ini yang pertama ada Biomedia nomor 1, yang dua di Deko Rumah, 3 di 2 Dayung Seafood, dan keempat ini ada tempat Beer Garden Prof. Dan memang di simpang ini memang lumayan padat Prof. Ya Prof, di sini saya akan menjelaskan tentang geometrik simpang, yaitu pada simpang utaranya masing-masing lajurnya ada 4 dan 4,5. Untuk yang timur ada 3 lajur, 2 jalur, yaitu ada 4,5 meter, 3,3 meter dan 3,3 meter. Untuk yang selatannya juga ada 3 lajur, yaitu 2,5 meter. Ada 4 lajur, 2 jalur, yang masing-masing ada 2,5 meter. Lalu pada bagian di bagian baratnya ada juga ada 3 lajur, yang dimana ada 2,8 meter, 2,8 meter dan 4,5 meter. Untuk kondisi existing dengan derajat kejenuhan saat ini melebihi nilai kritis yang dimana melebihi dari 0,85. Panjang antrian kendaraan mencapai lebih dari 200 meter pada jam sibuk. Rata-rata tundaan kendaraan mencapai 60 detik per SMP. Dominasi kendaraan pribadi, sepeda motor dan juga kendaraan umum. Untuk proyeksi pertumbuhan lalu lintas mengalami peningkatan volume lalu lintas 4-6% terjadi di per tahunnya. Dan untuk derajat kejenuhan akan mencapai nilai di atas 1,0 dalam 5 tahun ke depan. Baik Prof, ini untuk kapasitas dan derajat kejenuhan. Di sini kami sudah menghitung baik dari lebar, arus jenuh dasar, arus yang disesuaikan, waktu hijau per fasenya Prof di lampu merahnya, kapasitas sudah kami hitung, dan derajat kejenuhan. Di sini kami hitung satu persatu Prof dari setiap arah, ada utara, selatan, timur dan barat. Lalu pada panjang antrian dan tundaan, untuk lengan selatan dan lengan timurnya derajat kejenuhannya sudah melebihi 0,8, yaitu ada di 1,45 dan 1,62, di mana panjang tundaan rata-ratanya itu bisa pada yang melebihi derajat kejenuhan 0,85, yaitu di selatan tundaan per detiknya ada 494, di timur itu ada 659, di mana tundaan totalnya itu di selatan 453 dan timur ada di 646. Untuk permasalahan yang timbul di simpang yang kami ambil, yang pertama potensi kemacetan yang semakin parah, peningkatan waktu tempuh dan tundaan, dan juga risiko kecelakaan lalu lintas yang lebih tinggi. Nah, terus Prof, dari permasalahan timbullah solusi Prof yang kami tawarkan. Jadi yang pertama, kami akan membangun simpang tak sebidang sebagai solusi komprehensif, dan yang kedua pastinya kami akan mengurangi konflik lalu lintas dan meningkatkan kapasitas simpang tersebut Prof. Izin Prof. Lalu manfaat implementasi yang tak sebidang itu adalah pengurangan signifikan tundaan kendaraan dan peningkatan level of service simpang. Yang kedua adalah meningkatkan keselamatan pengguna jalan dan mendukung mobilitas yang lebih lancar dan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Untuk studi literatur yang mendukung tugas kami itu yang pertama yaitu capital expenditure. Biaya pengeluaran pada awal investasi pada proyek ini dapat digunakan biaya konstruksi atau pembangunan perlintasan tidak sebidang atau biaya lain yang dikeluarkan untuk pengadaan penunjang. Terus yang kedua operating expenditure, yaitu biaya operasional akan dianalisis selama masa operasi, yaitu dalam kurun waktu 10 tahun dengan tingkat suku bunga per Januari 2026. Untuk perhitungan revenue diperhitungkan dari externalities cost seperti penurun waktu perjalanan dan juga pengkhianatan BOK karena adanya perlintasan tidak sebidang sehingga meningkatkan kinerja lalu lintas. Dan untuk analisa finansial didapatkan hasil yang dimana menggunakan cash flow akan disesuaikan dengan syarat masing-masing analisis sehingga dinilai layak secara finansial. Baik Prof, dari semua tadi didapat evaluasi kelayakan dengan rumus BCR present value dibagi dengan capital cost, di mana bisa kami dapatkan dengan rumus yang ada 3 macam dari yang bisa kami pelajari Prof, di mana NPF ini adalah nilai bersih sekarang dengan BT-nya besaran total dan CT-nya besaran total dari komponen biaya dikurangi dan dibagi dari 1 itu rumus Prof plus R-nya tingkat suku bunga Prof. Lalu selanjutnya akan menjelaskan tentang asumsi-asumsi yang digunakan, yaitu ada asumsi aspek ekonomi di mana pada saat capital expenditure atau CAPEX-nya, asumsi yang digunakan berdasarkan biaya pembangunan underpass Mampang Perapatan Kuningan. CAPEX Mampang Perapatan Kuningan sebesar 200 miliar, yaitu di mana panjang underpass 800 meter dengan lebar total 20 meter untuk 4 lajur. Sehingga biaya per meter untuk pembangunan underpass Mampang Perapatan Kuningan ialah 12.500.000 per meter persegi. Jika diasumsikan bahwa panjang dari underpass studi kelayakan sepanjang 400 meter, namun memiliki jumlah lajur yang lebih sedikit dan lebar yang lebih kecil. Jumlah lajur ada dua jalur dan 2 lajur terbagi. Lebar 9 meter, luas total sama dengan 3.600 meter persegi. Didapatkan bahwa estimasi CAPEX underpass studi ialah 3.600 meter persegi kali 12.500.000 sama dengan 45 miliar. Lalu untuk operasional expenditure-nya atau OPEX, asumsi OPEX yang digunakan berdasarkan dokumen rencana kerja dan anggaran atau RKKL Bina Marga dan HSPK DKI Jakarta, yaitu pemeliharaan jalan rutin di jalan yang dipelihara secara rutin per KM Provinsi DKI Jakarta melalui APBD ada di 134 miliar rupiah. Biaya pemeliharaan rutin di DKI untuk 30,70 km ialah 134 miliar, sehingga untuk 1 kilometernya ialah 4 miliar 300 juta bro. Sehingga kebutuhan per tahunnya untuk pemeliharaan atau operasional expenditure dengan panjang segmen 400 meter ialah 1 miliar 700 juta per tahun. Dari segi asumsi externalities cost, yang dimana dalam pedoman konstruksi dan bangunan oleh PUPR tentang studi kelayakan proyek jalan dan jembatan, sebuah studi proyek dapat dinilai revenue-nya dalam beberapa hal. Yang pertama yaitu penghematan biaya operasional kendaraan, dan yang kedua penghematan nilai waktu perjalanan, dan juga penghematan biaya kecelakaan. Dilihat dari penghasilan per bulannya, ada beberapa jumlah responden, contohnya seperti satu responden dengan penghasilan 2.900.000 yang akan didapatkan VOT per jam. Dan kami melakukan analisa dari range penghasilan dari 2.900.000 hingga 15 juta yang dihasilkan nilai waktu rata-rata berdasarkan penghasilan karyawan berupa 52.273 dan berdasarkan kecepatan tempuh kilometer per jam. Contohnya seperti 13 km per jam, didapati total biaya operasional kendaraan sebanyak 5.146 dan begitu juga untuk kecepatan tempuh 20 km per jam dengan total biaya operasional kendaraan 4.397. Baik Prof, kita masuk ke bagian 4, ini analisis, di mana di sini kami membahas analisis teknis Prof, di mana perbandingan kinerja lalu lintas karena adanya simpang tak sebidang yang bisa kita bilang tuh underpass
Berdasarkan penelitian sebelumnya terkait dengan perbedaan kinerja lalu lintas antara sebelum adanya underpass dengan setelah underpass, Prof. Jadi berdasarkan studi yang dipaparkan oleh Syaharani Maruapei dan beberapa temannya di 2019, kinerja lalu lintas pada tahun 2020 mengalami penurunan, Prof. sebanyak 43,1% dengan rata-rata derajat kejenuhan turun dari 1,23 menjadi 0,53. Hal ini diasumsikan dikarenakan tidak ada simulasi antara sebelum dan sesudah dibangunnya underpass pada lokasi studi yang dikaji. Jadi memang simulasi itu memang diwajibkan harus dilakukan karena untuk mengkaji apakah yang kita pakai itu baik atau tidak, Prof. Izin, Prof. Lalu ada analisis revenue, Prof, di mana ada penghematan BOK atau biaya operasional kendaraan berdasarkan asumsi yang digunakan sebelumnya, yaitu pada kecepatan tempuh 13 km per jam, 18 km per jam, dan 20 km per jam. Di mana kita mendapat total BOK kenapa yang 20 km per jam itu lebih sedikit, karena ketika kita melakukan perjalanan dengan 20, semakin cepat kita melakukan perjalanan, maka biaya operasional kendaraan pun akan semakin kecil gitu. Jadi pada asumsi peningkatan kinerja jalan sebanyak 43,1%, dalam derajat kejenuhan referensi 0,665, lalu derajat kejenuhan studi dengan underpass, derajat kejenuhan existing dikali dengan peningkatan kinerja jalan mendapatkan hasil 0,66,26, di mana rata-rata BOK-nya terdapat 4.700 per kilometer, maka BOK per 800 meter adalah 4.700 dikali 0,8 sama dengan 3.700 per 800 meter per kendaraan. Sehingga jika tidak ada penurunan sebesar 43% BOK untuk 800 meter, yaitu 3.763 per 43,1% sama dengan 8.731 per 800 meter, yaitu ada penurunan 8.700 dikurang 3.700 sama dengan 4.900. Lalu ada penghematan biaya operasional kendaraan, penurunan biaya operasional kendaraan yaitu sebanyak 4.900. Jumlah kendaraan pada wilayah studi pada selatan 1.667 SMP per jam dikali 12 jam sama dengan 20.000 SMP per hari. Untuk lengan timurnya ada 2.128 SMP per jam dikali 12 jam menghasilkan 2.536 SMP per hari. Jumlah kendaraan total per hari yang melewati selatan dan timur ada 45.500 SMP per hari. Maka penurunan biaya operasional kendaraan karena adanya underpass ialah 225.936.000 per hari. Untuk penghematan nilai waktu perjalanan atau value of time, yaitu yang dimana value of time DKI Jakarta sebanyak 52.273, yang dimana sesuai dengan simpang yang kita ambil tadi, di daerah bagian selatan memiliki tundaan rata-rata sebanyak 494,866. Untuk di bagian timurnya memiliki tundaan rata-rata sebesar 659,093, yang dimana mengalami peningkatan kinerja jalan sebanyak 43,1%. Jumlah kendaraan pada wilayah studi di selatan ada 1.667 yang dikalikan dengan 12 jam sehingga mendapatkan hasil 20.004. Dan di bagian timur jumlah kendaraannya 2.128 yang dikalikan dengan 12 jam dengan total 25.536 SMP per hari. Lalu kita hitung penurunan tundaan rata-rata. Di bagian selatan terdapat 214,16 detik tundaan. Di bagian timur terdapat 282,71 detik tundaan. Untuk penghematan waktu perjalanan, di daerah bagian selatan melakukan penghematan sebanyak 1.189,71 jam per harinya. Di bagian timur terdapat 2.006,01 jam per hari. Sehingga penghematan nilai waktu perjalanan dikalikan dengan value of time DKI Jakarta memiliki total sebanyak 167.097 sekian per harinya. Baik, Prof. Di sini kami sudah melakukan analisis ekonomi transportasi, di mana dengan banyak yang kami hitung dari capital expenditure, operational expenditure,
penghematan biaya operasional kendaraan, penghematan nilai waktu perjalanan, dan total externalities cost. Ini yang pertama kita dapatkan di capital expenditure-nya 45 miliar, di operational expenditure-nya di 1.797 sekian per tahun, penghematan di biaya operasional kendaraannya di sini Prof ada per hari, ada per tahun dengan di per harinya 225 sekian per hari dan 82 miliar sekian per tahun Prof. Di penghematan nilai waktu perjalanan ada sekitar 167 sekian per hari dan 60 miliar sekian per 40 tahun ya Prof. Jadi untuk total externalities cost-nya kami dapatkan per tahun di 142 miliar 466 133 466 40 ribu rupiah Prof per tahun. Izin Prof. Lalu dilakukan analisis ekonomi transportasinya juga Prof, yaitu pada tahun ke-0 dilakukan pembangunan, setelah dilakukan pembangunan pada tahun 2026 dan sampai tahun ke-10 pada tahun 2036 dengan cash outflow, inflow, net cash flow, faktor present dan NPV. Lalu dilakukan dengan perhitungan dengan cost benefit analysis ratio, yaitu present value of benefit per present value of cost, di mana internal rate of return didapat 312,95%, benefit cost-nya cost ratio-nya didapat di 4,13, lalu present worth of benefit ada di angka 45 miliar 500 juta, lalu ada di present worth of cost ada di angka 11 miliar 35 juta rupiah. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari simpang yang kami tiga ambil, yaitu yang pertama, investasi awal dan biaya operasional, yang dimana proyek membutuhkan investasi awal sebesar 45 miliar pada tahun ke-0, yaitu pada tahun 2026. Biaya operasi dan pemeliharaan O dan M meningkat secara bertahap dari 1,75 miliar hingga 2,9 miliar per tahunnya, yang dimana dapat mengikuti inflasi dengan asumsi suku bunga 5,75%. Yang kedua, manfaat ekonomi tahunan berupa penghematan waktu dan biaya operasional kendaraan menghasilkan penerimaan ekonomi tahunan yang terus meningkat dari sekitar 142 miliar hingga 146 miliar. Yang ketiga, ada arus kas bersih positif. Seluruh tahun dalam periode analisis menunjukkan arus kas bersih net cash flow positif, menandakan proyek menghasilkan manfaat lebih besar daripada biayanya setiap tahun. Kesimpulan yang kelima Prof, dari internal rate of return yang bisa kita singkat IRR, IRR-nya mencapai 312,95%. Jadi ini sangat jauh melampaui tingkat diskonto dan suku bunga acuan nasional, menunjukkan tingkat pengembalian investasi yang sangat tinggi. Yang keenam, net present value atau bisa kita singkat NPV. NPV ini proyeknya sangat besar dan positif, menandakan bahwa nilai manfaat jauh melebihi biaya proyek. Dan yang ketujuh, kesimpulan kelaikan ekonominya yang kami dapat, proyek sangat layak secara ekonomi dan mampu memberikan surplus ekonomi yang signifikan. Dan selain keuntungan finansial, proyek juga memiliki manfaat sosial seperti peningkatan efisiensi, pastinya tentang efisiensi mobilitas, bukan efisiensi anggaran yang sekarang terjadi Prof, pengurangan kemacetan, penghematan biaya transportasi pada masyarakat. Lalu selanjutnya Prof, ini ada dokumentasi pada saat pelaksanaan kita melakukan observasi di lapangan, yaitu pada saat kita di simpang, dan juga ada dokumentasi kita melaksanakan pengerjaan tugas analisis studi kelayakan ini Prof. Baik Prof, sekian paparan dari kami. Terima kasih banyak Prof atas kerjasamanya dalam pastinya mengajar kami. Kami akhiri Prof. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof.